Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 24 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana kami mengabarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami, agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal, yang juga Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini, judul renungan adalah bagikan apa yang kamu terima. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kepada orang-orang berdosa yang bertobat, Tuhan selalu siap untuk menunjukkan belas kasihan dan kebenarannya. Dia siap memberi mereka pengampunan dan cinta, dan Dia menuntut agar mereka yang telah diberkati oleh belas kasihannya akan menyatakan belas kasihan dan cinta yang sama terhadap orang lain. Karena ini melakukan pekerjaan Kristus. Ini adalah menaati perintah-perintah Allah. Mereka yang menunjukkan rasa syukur yang benar, memuliakan Tuhan dengan mengasihi Dia dengan luar biasa dan juga mengasihi sesama mereka seperti diri mereka sendiri. Mereka menyatakan fakta bahwa mereka tidak menerima roh yang berasal dari dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Dengan pengetahuan yang bersifat percobaan, mereka tahu hal-hal baik apa yang secara bebas diberikan kepada mereka dari Allah. Karena mereka diterangi oleh Roh Kudus, mereka mengerjakan keselamatan mereka sendiri dengan rasa takut dan gentar, mengetahui bahwa Allah lah yang bekerja di dalam mereka untuk kehendak dan untuk melakukan kesenangannya. Kristus berdiam di dalam jiwa orang percaya, sumber air yang memancar hingga kehidupan abadi. Ketika kita memandang diri kita sebagai milik Kristus yang telah dibeli, kita akan lebih jelas menyadari kebutuhan kita akan kehadirannya yang terus-menerus, agar kita dapat mewakilinya dengan memanifestasikan simpati dan kasih kepada semua yang dibawa dalam lingkup pengaruh kita. Hidup kita dituntut dengan tanggung jawab yang serius, dan hanya ketika kita sepenuhnya dikuduskan kepada Allah, hanya ketika Dia membersihkan kita dan menempatkan hidup dan roh-Nya kepada kita, bahwa kita dapat dengan tepat mewakilinya kepada orang lain. Tanggung jawab kita meluas ke pikiran, kata-kata, dan tindakan kita, serta untuk transaksi kita yang lebih besar di antara sesama manusia. Agar memenuhi hukum, kita harus menjalankan hukum emas dan melakukan kepada orang lain seperti yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Pengaruh kita harus disucikan oleh Roh Kudus Allah. Jika itu menjadi berkat bagi umat manusia, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita lakukan minggu atau bulan atau tahun ke depan, karena masa depan bukan milik kita. Satu hari saja adalah milik kita, dan selama hari ini kita harus hidup untuk Tuhan, memperindah karakter kita dengan iman kepada kebenaran Kristus. Satu hari ini kita harus ditempatkan di tangan Kristus dalam pelayanan yang serius, dalam semua tujuan dan rencana kita yang dibimbing oleh-Nya. Satu hari ini kita harus melakukan kepada orang lain persis seperti yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Kita harus siap untuk mengucapkan kata-kata yang baik dari hati yang penuh simpati dan cinta. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyatakan bahwa mereka yang menerima kasih Allah dan mengalirkan kasih Allah itu kepada sesama adalah, Pulang ke Rumah halaman 127 paragraf 1 menyatakan, mereka menyatakan fakta
bahwa mereka tidak menerima roh yang berasal dari dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Kalimat ini Nyonya White kutip dari 1 Korintus 2 ayat 12. Apakah roh yang berasal dari Allah itu? Sebelum kita lanjutkan, perlu kita pahami siapa Allah bagi Paulus. 1 Korintus 8 ayat 6 menyatakannya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Allah itu adalah Bapa atau Allah Bapa. Karenanya, Allah yang di dalam 1 Korintus 2 ayat 12 adalah Allah Bapa. Roh Nubuat menjelaskan tentang hal tersebut dalam Lift Him Up halaman 142 paragraf 5 yang berkata, ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwa, kekosongan diisi oleh masuknya Roh Kristus. Orang yang demikian memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran. Dia menjadi serupa dengan Roh, dan dia memikirkan hal-hal dari Roh. Dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Kristus adalah segalanya dan di dalam semua. Dia menerima dengan lemah lembut kebenaran yang terus-menerus dibuka dan memberi Tuhan segala kemuliaan dengan mengatakan, Allah telah menyatakannya kepada kita oleh Roh-Nya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh yang berasal dari Allah itu adalah rohnya Bapa, dan itu dikaruniakan kepada anaknya, dan melalui anak Allah, kita menerima roh Bapa tersebut, yang disebut roh Kristus. Sebab Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dengan kehadiran roh Kristus dalam hidup kita, itu sama dengan kehadiran roh Bapa dalam hidup kita. Sebab Bapa di dalam anaknya, dan anaknya di dalam kita. Perhatikan yang ditandai biru. Kristus adalah segalanya dan di dalam semua. Kristus yang berada di dalam semua, yang menerima Dia oleh iman, dan Yesus hadir melalui rohnya yang kudus, roh Kristus di dalam hati kita. Jadi, bila kita berbagi apa yang kita terima dari Allah kepada sesama, itu karena roh Kristus hadir dalam hati kita, yaitu roh yang berasal dari Bapa. Apakah roh yang berasal dari Bapa ini adalah roh yang kudus? Sudah pasti, Bapa adalah kudus, maka rohnya adalah roh kudus. Apakah roh Kristus adalah roh yang kudus? Sudah tentu, sebab Kristus adalah kudus, maka rohnya Kristus adalah roh kudus. Ada berapa roh kudus? 1, sesuai dengan pernyataan Paulus dalam Efesus 4 ayat 4, yaitu roh yang berasal dari Bapa dan dikaruniakan melalui anaknya yang tunggal kepada kita dan disebut roh Kristus. Inilah yang Alkitab ajarkan dalam Yohanes 14 sampai 17 serta banyak tulisan roh nubuat. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 127 paragraf 1. Dengan pengetahuan yang bersifat percobaan, mereka tahu hal-hal baik apa yang secara bebas diberikan kepada mereka dari Allah, karena mereka diterangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mana yang menerangi mereka? Mari kita lihat roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Diterangi oleh siapakah kita? Jiwa yang benar-benar bertobat diterangi oleh terang yang bersinar dari matahari kebenaran. Dari Manuskrip Releases volume 11 halaman 363 paragraf 1. Kemudian, jalan sempit kesucian, jalan yang dihamparkan untuk dilalui umat tebusan Tuhan, disinari oleh Dia yang adalah terang dunia. Bapa Kita Peduli halaman 155 paragraf 3. Jadi, baik matahari kebenaran dan terang dunia sama-sama menyinari. Nah, siapakah matahari kebenaran? Dan siapakah terang dunia? Roh Nubuat kembali menjelaskan. Yang pertama dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 932 paragraf 3. Matahari kebenaran telah bangkit. Kristus kebenaran kita bersinar dalam terang pada kita. Kemudian dalam
Selected Messages buku kedua halaman 274 paragraf 2. Kristus adalah terang dunia. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Jadi sesuai penjelasan Roh Nubuat, baik matahari kebenaran dan terang dunia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah yang menyinari kita melalui kehadirannya, yaitu kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Jadi, bila mana kita diterangi oleh Roh Kudus, itu adalah sama dengan diterangi oleh Kristus. Sebab Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Perhatikan pernyataan berikut ini dalam Gospel Workers 1892 halaman 45 paragraf 1 yang menuliskan, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang. Ya, terang inilah yang menyinari kita, yang menghalau semua kegelapan, sebab Yesuslah terang dunia. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jelas bahwa Roh Kudus yang menyinari umat yang setia adalah Roh-Nya Kristus, karena Dialah terang itu. Dan mereka yang menerima terang dari Kristus ini harus membagikan terang yang diterima dari Kristus kepada sesama. Renungan hari ini mengatakan, Kristus berdiam di dalam jiwa orang percaya, sumber air yang memancar hingga kehidupan abadi. Bisa dilihat dalam Pulang ke Rumah halaman 127, paragraf 1. Apakah air hidup sama dengan terang? Ya, air hidup itu sebagaimana pelajaran sebelumnya adalah gambaran tentang roh yang Yesus janjikan setelah Dia dimuliakan. Baca kembali Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Dan dalam kutipan hari ini, roh itu adalah Roh Kristus, digambarkan dengan terang. Jadi, baik terang dan air hidup yang kita terima dari Kristus, kita perlu bagikan kepada sesama. Kita yang menerima Kristus dalam hidup ini akan membagikan Kristus kepada sesama. Adakah kita membagikan Kristus kepada sesama? Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 127 paragraf 3. Pengaruh kita harus disucikan oleh Roh Kudus Allah, jika itu menjadi berkat bagi umat manusia. Roh Kudus Allah bukanlah Allah Roh Kudus. Roh Kudus Allah adalah Roh-Nya Allah yang kudus. Pengaruh apa yang kita berikan jika pengaruh kita disucikan oleh Roh Kudus Allah? Manuskrip 97 tahun 1909 paragraf 6 menyatakan, itu adalah buah yang bersifat surgawi, hasil dari kehidupan yang disucikan oleh Roh Kudus Allah. Ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, kita akan menjadi pria dan wanita yang pendoa, yang benar, pria dan wanita yang membawa diri mereka dengan hati-hati di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Jadi, pengaruh kita yang disucikan oleh Roh Kudus Allah adalah pengaruh kehidupan yang menyatakan buah-buah roh, yaitu buah hasil dari Kristus tinggal dalam kita dan kita dalam Kristus. Sebab buah kebenaran, sebagaimana Efesus 1 ayat 11 nyatakan, dikerjakan oleh Yesus Kristus. Pengaruh inilah yang kita bawakan di hadapan Bapa dan dunia. Buah-buah inilah yang kita bagikan, yang kita terima dari Kristus, sebab Dia tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya? Oleh Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Jadi, apakah itu penghiburan? Apakah itu damai sejahtera? Apakah itu terang? Apakah itu air hidup? Apakah itu belas kasihan dan cinta? Serta apakah itu buah-buah roh? Itu semua ada di dalam Kristus. Dan apa yang kita terima di dalam Kristus, itulah yang kita bagikan. Sebab Kristus tinggal di dalam kita. Kita membagikan Kristus kepada sesama, sebab semuanya ada di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali. Karena kami tidak hanya menerima Kristus dalam hidup ini, kami perlu bagikan kepada sesama. Sebab di dalam Kristus ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada air hidup, ada terang, ada kasih,
ada belas kasihan, ada buah-buah roh. Dan ini perlu kami bagikan kepada sesama agar mereka menerima Kristus dalam hidup mereka. Tolong kami ya Bapa menjadi saksimu. Hadirlah dalam hati kami ya Yesus melalui rohmu. Kami serahkan hidup kami dalam tanganmu sepanjang hari ini. Kehendakmu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.